Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai, hari ini kita akan membuat ungkep bebek goreng ya. Bagaimana proses pembuatannya dan bahan apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat ungkep bebek goreng ini. Baik ya, sobat kuliner yang saya cintai, kita akan saksikan video berikut ini ya, supaya nanti kita bisa sama-sama belajar dari bagaimana cara membuat ungkep bebek goreng yang enak dan lembut tentunya ya. Pertama-tama kita siapkan bebek ya. Kita kebetulan ini beli 2 bebek ya, bebek utuh. Lalu kita potong-potong sesuai selera. Untuk kali ini kita akan memotong bagian dada menjadi 2 dan paha menjadi 2. Jadi totalnya ada sebanyak 8 ya. Baik, kemudian kita siapkan jeruk ya, jeruk nipis ya. Kita ambil sekitar bisa 3 atau 4 butir ya. Kita iris dan kita peras airnya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan amis yang ada di bau bebek ini. Setelah kita kasih air perasan, lalu kita tutup, kita marinasi ya. Kita tambahkan juga di dalam marinasi ini garam ya, supaya nanti bumbunya sedikit meresap ya, agar waktu digoreng akan terasa gurih. Kemudian kita tutup rapat ya, bisa menggunakan apa saja. Kebetulan ini ada plastik ya, ada di rumah. Tapi sobat bisa menggunakan apa saja, yang penting tertutup rapat. Bisa Tupperware seandainya, atau bahan lain yang dimiliki oleh sobat kuliner tentunya. Kedap udara yang penting. Kita diamkan ya, kita biarkan sini selama ya kurang lebih minimal 30 menit lah ya, di suhu ruang aja. Tapi kalau mau lebih lama bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya, dalam kondisi tertutup rapat tentunya. Ya, kita marinasi minimal 30 menit atau boleh lebih ya, tergantung waktu dari sobat kuliner ya. Semakin lama tentunya akan semakin bagus hasilnya. Untuk bumbu-bumbunya kita siapkan ya, 5 siung bawang merah, 3 buah kemiri ya. Kemudian kita siapkan 3 biji kapulaga, bunga lawang ya, 1 biji. Kemudian ada cengkeh ya, 5 biji aja. Dan kita siapkan 1 sendok makan lada, atau bisa disiapkan gantinya lada bubuk. Kemudian kita siapkan juga kaldu sebanyak 1 sendok ya. Terus ini ada jahe, ada lengkuas ya sebanyak ini, dan juga kita siapkan kunyit ya. Kemudian ada juga 5 siung bawang putih. Kemudian kita siapkan ya garam sebanyak 1 sampai 2 sendok makan. Kemudian kita siapkan ketumbar, terus micin 1 sendok, dan gula putih 1 sendok ya. Selain itu kita siapkan 700 ml air putih ya. Oke, kita siapkan daun jeruk sebanyak 5 lembar, daun salam sebanyak 5 lembar. Kemudian ada juga serai ya, 5 batang, dan 1 santan ya, siap pakai dari Sekara ya. Oke, kemudian kita akan lembutkan bahan-bahan tadi, bumbu-bumbu tadi ya. Kita potong kecil-kecil dulu, bawang merah, bawang putih ya, ada kemiri, ada juga di situ beberapa bahan yang tentu kita lembutkan dulu dengan memakai alat bantu ulekan, supaya nanti hasil blendernya itu lebih bagus lagi, seperti
ketumbar seperti lada. Tentu kita akan lembutkan, dan kemiri ya kita lembutkan dulu dengan menggunakan cobek. Kemudian kita tambahkan tadi ya santan yang instan tadi ke dalam blender. Ini juga bisa membantu untuk lebih mempercepat dalam proses blender ya. Bisa juga ditambahkan sedikit air ya supaya membantu supaya lebih cepat kembali lagi ya, agar blendernya lebih halus tentunya. Kita masukkan semua bumbu-bumbu tadi. Ya. Setelah kita masukkan semua bumbu ya, baik yang dari bawang sampai dengan penyedap, kemudian kita blender sampai halus ya sesuai dengan selera. Ini ya kurang lebih memakan waktu sekitar 1-2 menit ya untuk menghaluskan dengan cara blender ini. Tentu ini akan lebih meringankan pekerjaan daripada menggunakan ulekan ya, atau mengulek sendiri. Setelah itu kita siapkan presto dan kita panaskan minyak goreng sebanyak 4 atau sampai 5 ya, tergantung sobat kuliner. Ini kita panaskan, dan setelah panas, cukup panas, kita masukkan bumbu yang di blender tadi ya, kita tumis supaya menghasilkan aroma yang lebih bagus ya, harum. Dan tentu ini salah satu proses supaya bumbunya tidak langu kalau orang bilang. Proses dalam menumis bumbu ini bisa terpisah ya, tidak di presto, tapi ini untuk praktis aja kita tumis di presto ya, langsung sekitar ya semenit atau 2 menit setelah dimasukkan. Lalu kita aduk-aduk supaya merata, matang merata tentunya ya. Untuk dengan cara ini lebih praktis ya, ekonomis, tidak perlu menggunakan alat lebih dari satu, dan meringankan tugas kita ya dalam menumis tentunya. Ya, setelah dirasa keluar aroma dan sudah mulai berubah warna daripada bumbu halus ini ya, tentu langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan beberapa bahan ya di luar penumisan ini ya, seperti serai, daun jeruk, dan daun salam. Kita masukkan ya, lalu kita aduk-aduk supaya merata. Hal ini tentu akan menambah rasa atau aroma dari bumbu ini ya. Oke, termasuk juga tadi ada kapulaga juga, ada cengkeh ya, dan ada bunga lawang tadi. Ya, kita aduk semuanya, akan menambah aroma daripada bumbu ini ya, yang ditumis. Ya, setelah kita rasa cukup menumis daripada bumbu ini, lalu kita masukkan satu persatu daging bebek yang sudah kita potong sesuai dengan selera. Tentu ada yang suka dengan potongan besar, bisa juga dipotong kecil-kecil ya. Artinya ada yang satu ekor itu dipotong menjadi 4 bagian ya, jadi dada dibagi 2 dan paha dibagi 2 ya, paha atas dan paha bawah dijadikan 1, jadi ada bisa 4, atau bisa juga bisa dibagi 8 atau 6 ya, tergantung selera daripada sobat kuliner ya. Baik, kita tata seluruh daging potongan bebek ke dalam presto ya. Dari sisa air yang sebanyak
700 ml tadi kita tuang ya, kita tambahkan ke dalam bumbu ya. Kita pastikan setiap bumbu itu bermakna dan berguna tentunya ya. Oke, kita pastikan seluruh daging bebek ini terendam dengan air sebanyak 700 ml tadi. Ini tergantung tergantung sobat kuliner ya. Kemudian kita tutup ya, pastikan klik ya di dalam presto ini, dan kita akan mulai mempresto dengan cara apa? Menggunakan api besar ya, api besar sampai dia nanti akan keluar uap atau bunyi fluid. Nah ini ya sekitar 10 menit dari sejak kita masukkan, kita tutup tutupnya ya, dan kita akan presto dengan cara mengecilkan ya, mengecilkan daripada api ya. Kita kecilkan ini kurang lebih sebanyak ya 30 sampai 45 menit ya, tergantung sobat kuliner ya. Ya, saya pikir 30 sampai 45 itu cukup layak ya untuk bebek diungkep ya. Baik, setelah dimatikan kita biarkan sampai uapnya keluar semuanya habis secara alamiah ya, tidak perlu pakai pemanas apapun ya, atau pendingin apapun, maksudnya dikasih kipas, tidak perlu ya. Setelah uapnya habis, tidak panas lagi, maka tekanan itu sudah berkurang. Kita buka ya, kita pastikan daging yang kita presto ini sudah selesai. Kita biarkan dingin ya, kita biarkan dingin. Dengan cara apa? Kita ambil ya supaya dia dingin, kita pindahkan ke wadah ya. Atau kalau sobat kuliner memang mau untuk segera digoreng juga bisa sebetulnya ya. Nah, ini hati-hati karena memang dia sangat lembut sekali. Karena kalau tidak hati-hati dia akan bisa patah ya. Hasilnya luar biasa ya, lembut ya. Bahkan sangat karena ini masih hangat ya, ini sangat berbahaya kalau mengangkatnya tidak pas, bisa patah, bisa robek. Oke sobat kuliner, setelah kita ungkep, lalu kita tempatkan pada tempat untuk dibiarkan menjadi dingin sebelum kita goreng ya. Ini kita tiriskan juga ya istilahnya. Ya, ini bisa juga kalau sudah dingin bisa masukkan ke dalam kulkas sebetulnya ya. Baik, kita akan goreng ya bebek ini ke dalam api yang sudah sangat panas tentunya ya. Panas ya, sekitar 150 derajat ya, atau bisa dites kalau apinya sudah panas ya, lalu baru kita masukkan. Jangan sampai masih dingin kita masukkan ya, hasilnya akan berbeda ya, tidak bagus. Sebetulnya menggoreng bebek ini ya, setelah diungkep tidak memerlukan waktu lama sebetulnya ya. Dalam hitungan beberapa menit sudah bisa langsung diangkat. Tapi sekali lagi tergantung selera dari masing-masing ya buat kuliner. Kalau secara prinsip sebetulnya bebek yang sudah dikepnya sudah matang ya, sudah masak tentunya. Jadi waktu penggorengan ini tergantung bagaimana sobat akan mengharapkan seperti apa hasilnya. Kalau sekedar hanya menggoreng supaya sesuai selera, tentu ini bisa dimulai sekitar 2 atau 3 menit. Sebetulnya bebek ini sudah siap disantap ya, sudah siap untuk diangkat. Tapi ada juga sobat kuliner tentunya ada yang senang menggoreng secara kering ya. Kalau itu dibutuhkan lebih dari 3 menit saatnya.
kembali ke selera masing-masing ya sobat kuliner. Ya, pastikan juga ya dicek juga jangan sampai terlalu lama karena apinya ini besar sehingga harus dipastikan jangan sampai kosong. Harus sering-sering dicek, dibalik ya agar hasilnya tidak kosong ya. Sekali lagi, kalau sekedar hanya untuk menggoreng sebetulnya dalam api panas itu cukup 2-3 menit sudah bisa untuk disantap ya. Tapi ada juga yang sukanya kering ya, kulitnya kering, sehingga harus dipastikan ya digoreng lebih lama lah dibanding dengan yang hanya sekedar saja ya, bisa 5 menit. Itu semua tergantung dari sobat kuliner ya, seperti apa ya. Kelihatannya sudah matang sebetulnya, sebentar saja sebetulnya ya, tidak perlu lama-lama, kita balik sekali dan pepek ini sudah siap untuk disajikan tentunya ya. Tergantung daripada selera sobat kuliner ya. Ya, kita lihat warnanya sudah sangat bagus ya, sudah mulai kecoklatan dan ini tentu sudah siap untuk diangkat ya, dan siap untuk disantap dengan nasi yang panas atau bahkan nasi dingin, dengan tentu teman daripada makan bebek itu adalah sambal ya, akan luar biasa. Nikmatnya luar biasa ya yang hobi makan bebek. Oke, kita angkat dan kita lihat di sini ya hasilnya coklat merata. Ini sangat crispy kulitnya ya, sangat halus nanti daging dalamnya ini. Luar biasa. Ya, sekali lagi tentang tingkat kekeringannya itu tergantung daripada selera masing-masing ya sobat kuliner. Tapi kalau ada bertanya, cukup 2-3 menit sudah siap. Ini kita coba lihat dalamnya. Kan sangat mudah untuk dilepaskan ya, karena ini sudah sangat lembut sekali, bahkan kita pun mengupasnya begitu mudah ya, sampai pada tulang-tulangnya ini. Lihat, sama sekali ya, sangat mudah dan sangat lembut dagingnya. Rasanya jangan ditanya lagi ini. Yang sobat kuliner ya, video dari saya terkait dengan bagaimana cara mengungkep bebek goreng ya supaya lembut dan enak rasanya. Ya, semoga ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.